ولهذا جاء في الحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak Ibu hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan pelajaran kita masih bahasan wasiat yang ke-34, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan." Sesungguhnya yang paling aku takutkan, aku khawatirkan atas umatku adalah semua orang munafik atau setiap orang munafik alimul lisan, yang pintar bersilat lidah. Orang munafik yang pintar bersilat lidah. Nah, pagi ini kita akan melihat ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa sifat orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, sifat orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya orang munafik adalah orang yang malas di dalam beribadah, dan mereka suka berbuat riya, atau ibadah mereka semuanya dibangun di atas dasar riya. Kemudian orang-orang munafik adalah orang-orang yang berada di dalam kebimbangan antara keimanan dengan kekufuran. Mereka tidak bersama dengan orang-orang yang beriman dan juga tidak pula bersama dengan orang-orang kafir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka kepada orang-orang kafir lebih condong, ya, kepada orang-orang kafir mereka lebih condong daripada orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang munafik senantiasa berdusta dan berbohong siang malam. Kemudian orang-orang munafik memiliki dua wajah dan dua lisan, yang dengan itu mereka menipu orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik apabila mereka diseru untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka menolaknya, ya, dan mereka juga berpaling. Kemudian orang-orang munafik, mereka mencari kemuliaan tidak pada Islam, sementara kemuliaan tersebut semuanya ada di dalam Islam. Mereka mencari kemuliaan dengan bermualah kepada orang-orang kafir, dengan mendekatkan diri, dengan loyal kepada orang-orang kafir. Kemudian orang-orang munafik, mereka apabila diseru, diajak untuk mengikuti manhajnya para sahabat di dalam beragama, mereka berpaling. Bahkan mereka menuduh orang-orang yang menyeru mereka untuk bermanhaj seperti manhajnya para sahabat, mereka tuduh dengan kebodohan. Ya. Kemudian orang-orang munafik, seandainya orang-orang yang beriman mendapatkan kebaikan, kenikmatan, maka mereka bersedih hati. Namun jika seandainya orang-orang yang beriman ditimpa musibah, ditimpa keburukan, maka mereka bergembira. Kemudian orang-orang munafik, ya, apabila mereka mengetahui kebaikan pada orang-orang yang beriman, maka mereka menyembunyikan. Namun apabila mereka mengetahui keburukan dari orang-orang yang beriman, maka mereka menyebar luaskannya. Nah, inilah sifat-sifat orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Syekh, wa ammal azabul alim alladhi tawa'adallahu bihil munafiqin fid dunya wal akhirah. Azab yang pedih yang Allah ancamkan kepada orang-orang munafik di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang munafik,
ya, jika seandainya mereka tidak bertaubat, tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla, tidak meninggalkan kemunafikan mereka, maka bagi mereka azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas Rasulnya dan orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang munafik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas Rasulnya dan orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Tahrim ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffara wal munafiqin." Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kata Allah Azza wa Jalla kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim." Perangi mereka, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan berlaku keraslah kepada mereka. Ini azab bagi mereka, ya, di dunia. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sedangkan nanti di akhirat tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Jadi Allah perintahkan nabi dan orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang munafik sebagaimana Allah perintahkan nabinya untuk memerangi orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, Syekh mengatakan rahimahullahu taala, naha Rabbuna jalla wa ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ay yusalli ala mautal munafiqin. Ya. Kata Syekh rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya untuk menyolatkan jenazah orang-orang munafik. Allah melarang Rasulnya untuk menyolatkan jenazah orang-orang munafik. Dalilnya mana? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih." Kata Allah Azza wa Jalla, dan janganlah engkau menyolati jenazah salah seorang di antara mereka yang telah mati. Selama-lamanya jangan pernah, kata Allah Azza wa Jalla, wala taqum ala qabri, dan jangan pula kau berdiri di sisi kuburan mereka. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka pun mati dalam keadaan fasik. Kemudian yang ketiga, Syekh mengatakan, naha Rabbuna Jalla wa Ala Rasulahu sallallahu alaihi wasallam ay yastaghfira lil munafiqin. Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya untuk memohonkan ampunan untuk orang-orang munafik. Allah melarang Rasulnya untuk memohonkan ampunan untuk orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 80. Kata Allah Subhanahu wa taala, istaghfir lahum wa la tastaghfir lahum. Mohonkanlah ampunan untuk mereka atau janganlah engkau mohonkan ampunan untuk mereka. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Silahkan kau mohonkan ampunan atau tidak, atau jangan kau mohonkan ampunan. Jika kau mohonkan ampunan untuk mereka, kata Allah Azza wa Jalla, 70 kali. Bayangkan 70 kali. Kau mohonkan ampunan untuk orang-orang munafik ini, fala yaghfirullahu lahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Ampuni mereka. Subhanallah. Saking buruknya orang-orang munafik ini. Bahkan Allah Azza wa Jalla katakan kepada Nabi, kau mohonkan ampunan 70 kali untuk mereka, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Syekh mengatakan rahimahullahu taala, Allah Azza wa Jalla lam yataqabbal minhum a'malahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan-amalan mereka. Jadi orang-orang munafik semua amalan mereka ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diterima. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 53. Allah mengatakan, "Qul anfiqu taw'an aw karha la yutaqabbal minkum." Kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, infakkanlah harta kalian, baik secara sukarela atau secara terpaksa, lan yutaqabbal minkum.
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalian. Kalian mau berinfak dengan tau'a, sukarela, ya, atau dengan karha, dengan terpaksa, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Allah Azza wa Jalla la yaghfiru lahum wa la yahdihim sabila. Yang kelima, di antara azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Orang-orang munafik akan senantiasa berada di atas jalan kesesatan. Ya, Allah tidak ampuni dosa mereka, Allah tidak akan apa? Tidak akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian mereka kafir, kemudian mereka kembali beriman, kemudian mereka kafir, kemudian bertambahlah kekufuran mereka. Seperti inilah keadaan orang-orang munafik. Selalu di dalam apa? Kebimbangan, keraguan, beriman, kafir, beriman, kafir. Namun pada akhirnya kekafiran mereka bertambah. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabil. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Tidak akan diampuni dosa-dosa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Inilah azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik. Ya, di dunia. Nah, lalu bagaimana dengan azab mereka di mana? Di akhirat. Azab mereka di akhirat kata Syekh rahimahullahu taala, amma azabuhum fil akhirah. Adapun azab mereka di akhirat, yauma yurja'una ila Allah fasayahsyuruhumullahu haula jahannam hum wasyayatinu jithiyya. Kata Syekh rahimahullahu taala, adapun di akhirat mereka semua nanti akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di sekitar neraka jahanam, begitu juga dengan para setan. Ya. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan para setan. Ya. Untuk apa? Untuk Allah lemparkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam. Ya. Dalam surat Maryam ayat 68. Allah akan kumpulkan mereka nanti bersama setan di sekitar neraka jahanam dalam keadaan jithiyah, dalam keadaan berlutut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 68, "Fa wa rabbika," maka demi Tuhanmu, lanahsyurannahum wasyayatina, sungguh kami pasti akan kumpulkan mereka bersama dengan setan, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka di sini siapa? Al-munafikun. Allah akan kumpulkan mereka bersama dengan setan. Tsumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiyya. Kemudian pasti kami akan datangkan mereka di sekeliling neraka jahanam dalam keadaan apa? Dalam keadaan berlutut. Dalam keadaan berlutut. Ya, jadi mereka akan mengitari neraka jahanam bersama dengan setan dalam keadaan apa? Berlutut. Sehingga sebelum mereka masuk ke dalam neraka jahanam, mereka sudah merasakan samum, hawa panas dari neraka jahanam. Keburukan dari neraka jahanam. Ya, azab dari neraka jahanam, hawanya. Ya. Sebelum mereka benar-benar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Mereka semua akan dibangkitkan dan dikumpulkan dan berdiri di sekitar jurang-jurang neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Kemudian Syekh mengatakan, adapun azab mereka nanti di atas sirat. Sirat adalah jembatan yang Allah tegakkan di atas perut neraka jahanam. Ya. Sirat adalah jembatan yang Allah tegakkan, Allah bangun di atas perut neraka jahanam. Kemudian jembatan tersebut, ya, di kedua sisinya ada kalalib, ada pengait yang mengait siapa saja yang melaluinya,
untuk dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian jembatan tersebut sebagaimana yang disifati oleh Nabi SAW, jembatan tersebut licin dan menggelincirkan, licin dan menjatuhkan. Ya. Dan orang-orang akan melewati jembatan ini, ya, selamat atau tidaknya sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh mereka dahulu di dunia. Nah, orang-orang munafik ketika mereka, ya, nanti melewati sirat, mereka tidak akan memperoleh keselamatan. Ya. Orang-orang munafik mereka nanti ketika melewati sirat, mereka tidak akan memperoleh apa? Memperoleh keselamatan. Bahkan mereka ketakutan. Ya, bahkan mereka apa? Ketakutan. Sebagaimana yang Allah ceritakan kepada kita di dalam surat Al-Hadid ayat 13 sampai dengan 15. Ya. Allah ceritakan kepada kita di dalam surat Al-Hadid ayat 13 sampai dengan 15. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika orang-orang munafik dihadapkan dengan sirat atau kepada sirat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu." Pada hari di mana orang-orang munafik berkata kepada orang-orang yang beriman. Munafik laki-laki dan munafik perempuan. Jadi orang munafik ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, "Unzuruna naktabis min nurikum." Kata mereka kepada orang-orang yang beriman, "Wahai orang-orang yang beriman, tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahaya darimu. Kami ingin berjalan di bawah cahaya yang ada bersama denganmu." Berarti orang-orang munafik nanti ketika mereka menuju sirat atau melewati jembatan atau melewati lorong pada hari kiamat, mereka sama sekali tidak memiliki apa? Cahaya. Sehingga mereka minta orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk menunggu mereka. Tunggu kami ingin apa? Mengambil cahaya darimu. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Maka dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, irji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang. Faltamisu nura. Lalu carilah cahaya di belakang. Ya, carilah cahaya di belakang. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Lalu ya, di antara mereka orang-orang antara orang munafik dengan orang mukmin dipasang dinding pemisah. Ini menunjukkan bahwasanya orang munafik bukanlah orang yang beriman. Ada jurang pemisah antara mereka dengan orang yang beriman. Dipasanglah dinding pemisah yang memiliki pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat. Artinya di balik pintu tersebut, ya, di dalam pintu tersebut ada rahmat. Sedangkan di luarnya hanya ada apa? Azab. Di luar pintu itu azab. Di dalam pintu itu ada apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik kembali memanggil orang-orang yang beriman. Mereka panggil ya. Orang-orang yang beriman. Bukankah kami dahulu bersama dengan kalian di dunia? Kami sama-sama salat dengan kalian, kami sama-sama jihad dengan kalian, ya. Kami sama-sama beribadah dengan kalian. Bukankah dahulu kami ini sama dengan kalian? Qalu bala. Maka dijawab sama orang-orang yang beriman, iya. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri. Wa tarabbastum. Dan kalian hanya menunggu. Wartabtum. Dan kalian ragu akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa gharratkumul amani. Dan kalian telah tertipu oleh angan-angan kosong kalian. Hatta ja'a amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kalian pun ditipu oleh syaitan, ya, yang senantiasa memperdaya kalian. Ya, yang senantiasa memperdaya kalian. Kemudian Allah pun berkata kepada orang-orang munafik,
falyawma la yu'khadhu minkum fidyah wala minal ladzina kafaru. Maka hari ini tidak akan diterima tebusan apapun dari kalian maupun dari orang-orang kafir. Wa ma'wakumun nar, tempat kembali kalian adalah neraka. Hiya maulakum, itulah tempat kalian berlindung, berteduh, neraka Allah Azza wa Jal. Wa bi'sal masir, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, para tulab yang semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk selalu menuntut ilmu agama. Jadi orang-orang munafik ini besok pada hari kiamat, kata Syekh, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka memberikan wala, loyalitas, kesetiaan mereka kepada mereka. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya orang-orang munafik di dunia ini mencintai orang yang beriman atau orang kafir? Orang kafir. Memberikan walaknya kepada orang yang beriman atau kepada orang kafir? Orang kafir. Maka Allah pun akan mengumpulkan mereka nanti bersama dengan orang-orang kafir. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka bersama dengan orang-orang kafir. Dan mereka nanti ketika dikumpulkan oleh Allah, Allah kumpulkan mereka di sekeliling neraka jahanam. Di sekeliling apa? Neraka jahanam. Dan inilah hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka nanti di akhirat. Ya, mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Di mana Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Orang mukmin mencintai orang-orang mukmin, mencintai Rasul, mencintai para sahabat, mencintai orang-orang mukmin, orang-orang saleh. Maka orang mukmin akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama dengan orang-orang mukmin pula, dengan orang-orang saleh. Adapun orang-orang munafik, karena mereka mencintai orang-orang kafir, mencintai orang-orang zalim, ya, maka mereka semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang kafir. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 140. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir seluruhnya di dalam neraka jahanam. Namun Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, ketika mereka dikumpulkan oleh Allah ya di dalam neraka jahanam, apakah mereka akan menerima azab sama seperti orang-orang kafir? Maka jawabannya tidak. Di dalam neraka jahanam mereka akan menerima azab yang lebih buruk dan lebih parah daripada orang apa? Orang kafir. Kenapa demikian? Karena mereka musuh dalam selimut. Ya, karena mereka musuh dalam selimut. Mereka sebenarnya musuh. Akan tapi mereka tunjukkan seakan-akan mereka itu adalah apa? Teman yang baik, teman yang setia. Adapun orang kafir betul-betul tunjukkan diri mereka bahwasanya mereka ini adalah musuh orang-orang yang beriman. Orang munafik tidak. Mereka mencari aman, mereka mencari selamat. Selamat dari orang-orang yang beriman, selamat dari orang-orang kafir. Dan mereka lebih condong dan lebih wala kepada orang-orang kafir ketimbang orang-orang yang beriman. Maka azab mereka nanti di dalam neraka jahanam, mereka akan diletakkan atau ditempatkan oleh Allah Azza wa Jalla di kerak-kerak neraka jahanam. Di kerak-kerak neraka apa? Jahanam. Artinya di bagian neraka paling bawah. Neraka itu kalau kita ibaratkan seperti apa? Seperti panci yang masak nasi. Panci yang kemudian ditaruh di atas api, kemudian dituangkan nasi ke dalamnya dan air, beras maksudnya, beras dan air, maka bagian yang paling kering itu karena panas terbakar itu bagian atas atau bagian bawah? Bagian bawah. Jadi orang munafik mereka akan merasakan azab yang lebih berat ketimbang orang-orang apa? Kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 145, kata Allah Azza wa Jalla, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik benar-benar berada di dalam kerak-keraknya atau neraka paling bawah. Walan tajida lahum nasir, dan kamu tidak akan menemukan seorang penolong pun untuk mereka. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini Syekh mengingatkan kepada kita bahwa orang munafik ini, wahai saudara-saudaraku, kata Syekh, adalah orang yang sakit hatinya. Orang yang hatinya apa? Sakit. Allah Azza wa Jalla berfirman di awal surah Al-Baqarah ayat 10, "Fi qulubihim marad." Di dalam hati mereka ada apa? Ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambahkan apa? Sakit di dalam hati mereka. Orang munafik ini, wahai saudara-saudaraku, adalah orang yang maridul lisan, yang lisannya sakit. Ya, yang lisannya apa? Sakit. Sehingga idza haddatsa, kata Nabi SAW, apabila dia berbicara, dia selalu apa? Berdusta. Maka hendaknya kita apa? Berhati-hati. Jangan sampai kita membiarkan lisan kita sakit. Dengan apa? Dengan selalu berdusta, hingga hati kita digerogoti oleh penyakit kemunafikan. Ya. Jaga lisan kita, jaga hati kita. Ya. Kemudian orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang wajahnya sakit. Wajahnya sakit ketika dia bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka dia temui orang-orang yang beriman dengan wajah A. Ketika dia bertemu dengan orang-orang kafir, orang-orang yang akan memberikan kemuliaan, keuntungan kepada mereka, maka mereka akan temui orang-orang tersebut dengan wajah B. Mereka adalah orang-orang yang memiliki apa? Dua wajah. Maka hendaknya Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, hendaknya kita berhati-hati, kata Syekh, dari orang-orang munafik seperti ini. Mereka ya tidak saja mencelakakan diri mereka sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang munafik mengatakan, bukankah kami ini sama-sama dengan kalian dahulu beribadah, sama-sama dengan kalian dahulu berjihad? Ya, maka dijawab oleh orang-orang yang beriman, iya. Akan tetapi kalian sendiri yang telah mencelakakan apa? Diri kalian. Orang-orang munafik tidak saja mencelakakan diri mereka sendiri, namun mereka juga ingin mencelakakan seluruh manusia yang ada. Mereka ingin mengajak manusia kepada kesesatan. Mereka ingin menghalangi manusia dari perbuatan ma'ruf. Mereka ingin memerintahkan manusia kepada apa? Kemungkaran, seperti yang kita jelaskan. Seperti yang telah kita jelaskan. Namun Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, jika seandainya orang munafik ini bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa mereka? Iya. Jika seandainya orang munafik ini bertaubat dengan taubat nasuha, mereka jujur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah Al-Ghafur At-Tawwab. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima apa? Maha Penerima taubat. Walau apapun yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia, jika seandainya mereka datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mengampuni mereka dan menerima taubat mereka. Bahkan Allah umumkan di dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 54. Allah mengatakan, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Rabb kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, rahmat. Annahu man amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dih wa aslah fa'annahu ghafurur rahim. Ya. Siapa saja yang melakukan keburukan karena dasar kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu, lalu dia melakukan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyeru orang-orang kafir, jika seandainya mereka berhenti dari kekafiran mereka, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 38, qul ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, jika seandainya mereka berhenti dari kekafiran mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa mereka. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 145 146, setelah Allah mengatakan bahwa orang-orang munafik ini berada di kerak-keraknya neraka jahanam nanti pada hari kiamat, Allah mengatakan pada ayat berikutnya, illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan melakukan perbaikan. Dari orang-orang munafik.
apabila dia bertaubat, kemudian dia lakukan perbaikan, wa atasamu billah, lalu mereka berpegang teguh dengan tali agama Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka ikhlaskan semua agama mereka, ketaatan mereka untuk Allah, fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah kelak benar-benar akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Maka kepada orang-orang munafik, ya, ketahuilah bahwasanya Allah membukakan pintu-pintu taubat siang malam. Allah pun juga membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Maka bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima taubat kalian. Dan di dalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla ada 3 syarat, ya. Atau ada 4 tadi yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran, dalam surat An-Nisa ayat 146 tadi. Taubat orang-orang munafik. Ada 4 syarat yang harus mereka penuhi. Yang pertama, mereka bertaubat. Bertaubat, kemudian mereka penuhi syarat taubat. Meninggalkan dosa, menyesali dosa, bertekad untuk tidak melakukan dosa. Kemudian yang kedua, agar taubat mereka diterima oleh Allah, Allah ampuni dosa mereka, kemudian Allah berikan pahala yang besar kepada mereka. Yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, mereka harus melakukan perbaikan. Kalau dahulu sebelumnya mereka melakukan kerusakan, melakukan keburukan, ya, maka ketika mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka hendaknya melakukan perbaikan. Mereka hendaknya melakukan perbaikan. Dengan dengan berkata jujur, dengan menasehati kaum muslimin, tidak lagi menipu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang Allah perintahkan kepada orang-orang munafik agar taubat mereka diterima oleh Allah, mereka harus berpegang teguh dengan tali agama Allah Azza wa Jalla. Mereka harus berpegang teguh dengan tali agama Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka harus meninggalkan orang-orang kafir. Mereka harus barok dari orang-orang kafir. Mereka tidak boleh mengikuti orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka harus mengikhlaskan ibadah mereka, agama mereka, ketaatan mereka seluruhnya untuk Allah. Di mana sebelumnya mereka beribadah, mereka melakukan amal soleh, semuanya atas dasar Atas dasar riya. Nah, sekarang ketika mereka telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, salat mereka harus karena Allah, jihad mereka harus karena Allah, infak mereka harus karena Allah Subhanahu wa taala. Semua amal soleh mereka harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak boleh lagi bermalas-malasan. Maka apabila orang-orang munafik telah bertaubat, kemudian melakukan perbaikan, kemudian berpegang teguh dengan tali agama Allah, kemudian mereka mengikhlaskan ketaatan mereka seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang Allah katakan tadi, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang beriman, wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Tapi mungkin pagi ini cukup sampai di sini kajian kita, pelajaran kita. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada wasiat yang ke-35, yaitu wasiat untuk beribadah kepada Allah seolah-olah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat,
Dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah tabaraka wa ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi pagi balik petang, ada yang pergi hari ini balik esok, ada yang pergi hari ini kadang-kadang balik ke rumah next week atau next month, atau boleh jadi bertahun-tahun dia tak balik. Tujuannya apa? Untuk bekerja dan mencari uang, mencari duit. Ini tak salah, kerana memang kita diperintahkan dalam Islam untuk mencari duit. Namun manusia yang bijak, manusia yang ketika dia punya duit, tapi duit tu bukan hanya sekedar dia gunakan di dunia ini saja. Tapi manusia yang smart, yang bijak adalah ketika dia ada duit, duit itu ia juga sisihkan, ia simpan untuk kehidupannya di alam akhirat. Bila masa itu? Apabila seseorang mempunyai duit, maka duit itu disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sentiasa menggoda kita, menjanjikan kita kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kalau kamu